Aladin, Jasmine, dan Jin Lampu tiba dari perjalanan panjang di atas permadani terbangnya. Sesosok Jin Lampu yang wujudnya berubah menjadi lebih samar menginginkan kembali ke wujud semula secepat mungkin. Sementara itu, mereka melihat seekor bangau yang tergesa-gesa terbang menuju mereka. Oh, apa itu? Ada sepucuk surat di paruh bangau. Jasmine meraih surat itu dengan penasaran. Ia membukanya dan membacanya. Oh, tidak. Putriku, ada apa? Dari mana surat itu? Ternyata surat itu berasal dari penyihir gurun yang jahat bernama Aaron yang mengirim surat. Jasmine menghancurkan kertas itu dengan kesal dan melemparnya jauh. Aaron telah terbebas dari mantra dan sekarang sedang mencari kita. Dan ia bilang jika bertemu dengan kita, jika bertemu dengan kita, ia akan mengucapkan mantra yang paling kuat agar kita tidak akan pernah lepas lagi dari dia. Dan benar saja, Aaron berada di tempat perlindungannya, jauh dari mereka. Sedang menuangkan botol mantra ke dalam kuali dan menunggu waktu untuk pembalasan. Saat aku mendapatkanmu, kau akan sadar atas konsekuensi telah memasukkanku ke dalam sangkar. Di sisi lain, Jasmine, Aladin, dan Jin akhirnya tiba di pinggir sungai. Dan di sana benar-benar terdapat dua pilar yang besar berdiri di atas air. Jin itu terlihat senang ketika ia melihat pilar tersebut. Lihat, aku dapat mengembalikan kekuatanku sebelumnya dengan berlian yang tersembunyi di pilar itu. Tak berapa lama kemudian, Jasmine yang merasa haus dari perjalanan jauhnya, ia segera turun dan meminum air sungai sedikit. Rasa air ini sungguh tidak enak. Airnya sungguh tidak enak. Jasmine langsung sakit perutnya dan ia langsung duduk untuk istirahat. Menyadari keanehan dari sungai itu, Aladin memperhatikan dengan sangat hati-hati bunga-bunga yang ada di sekelilingnya dan menyadari bahwa bunga-bunga tersebut layu. Pada saat itu, air yang mengalir di sungai tiba-tiba berhenti dan pilar-pilar yang megah itu mulai bergetar. Menyadari itu, Jin dengan cemas memperingatkan Aladin. Sebelum pilar menjadi runtuh, kita harus mendapatkan berlian di dalamnya. Air sungai mulai surut perlahan. Aladin dengan berani melompat ke permadani terbangnya dan melewati pilar-pilar. Ia mulai menghancurkan pilar itu dengan batu yang tajam yang ia ambil dari kantongnya. Tapi pilar-pilar itu tidak hancur walau sedikit pun. Aku tidak bisa menghancurkannya sedikit pun. Pada saat itu, langit tiba-tiba menjadi gelap dan kilat menyambar. Seekor naga air dengan sirip yang besar dan lebat muncul dari air yang menyusut. Jasmine dan Jin tidak tahu apa yang harus dilakukan. Walaupun Aladin terlihat sangat cemas ketika ia melihat seekor naga, ia tetap melanjutkan memukul pilar-pilar. Aladin, cepat kembali. Kita harus pergi sekarang. Terlepas dari itu, Aladin berhasil memecahkan salah satu dari pilar itu. Tapi sesaat kemudian, naga sungai hijau itu meraih kakinya dan mulai mengayunkannya ke udara. Lepaskan aku mohon lepaskan. Walaupun permadani terbangnya digulung menjadi gulungan dan mencoba menyelamatkan Aladin, tapi tidak berhasil. Tolong Jin, selamatkan Aladin, aku mohon. Dengan sisa-sisa kekuatannya, sang Jin menepukkan tangannya ke dada dan perlahan naik ke atas langit. Naga air itu terpesona, seperti cahaya kuning yang berasal dari Jin. Telapak tangannya menerangi langit yang gelap, naga itu tidak tahan lagi dan melemparkan Aladin dari tangannya. Untungnya permadani terbang langsung menangkap Aladin dan mencegahnya jatuh ke air. Naga hijau air teramat marah dengan Jin. Dia mencoba memukulnya dengan pukulan kencang dari ekornya. Namun, Jin berhasil menghindari pukulan itu. Naga yang marah itu melompat seperti salmon dan menangkap Jin Lampu dengan tangannya yang besar. Aladin yang berhasil menghancurkan salah satu pilar
berdiri di atas permadani terbangnya. Melihat bahwa memang ada segenggam berlian di pilar, ia langsung cepat-cepat mengisi ke dalam genggamannya. Walaupun ia sudah berusaha keras mencoba, Jin tak dapat mengatasi kekuatan naga. Jasmine melihat permata merah menyala di ujung ekor panjang naga. Jika aku dapat mengambil batu itu, mungkin aku bisa memberhentikan naga itu. Tetapi ia tak dapat menangkap ekor naga. Dan kemudian Aladin melemparkan berlian yang ia kumpulkan ke arah Jin. Tak berapa lama setelah Jin menelan berlian itu, ia kembali dengan kekuatan awalnya. Ia mengucapkan mantra untuk mengecilkan ukuran naga air tersebut. Dengan mengucapkan kata-kata ajaib, sang naga hilang di sungai. Ia menyusut dan ketakutan seperti bayi buaya. Jin, kau berhasil. Naganya sudah menjadi kecil. Batu merah yang ada di ekornya jatuh ke air. Melihat kesempatan itu, Jasmine dengan mudah mengambil batu merah itu. Langit kembali terang, dan dua pilar besar itu berkedip-kedip dan hancur dalam sekejap. Naga itu tak akan pernah kembali ke bentuk yang dulu dan menakutkan. Di sisi lain, Jin sangat senang karena berkat berlian ia bisa disembuhkan. Dan sekarang ia bisa masuk lagi ke lampu. Kau menyelamatkanku, temanku. Lihatlah, bahkan aku lebih baik dari sebelumnya. Sekarang baik Jasmine maupun Aladin merasa lebih baik. Aku membuatmu dalam masalah karena bermimpi ingin menjadi seorang manusia. Maafkan aku jika diperkenankan aku ingin kembali ke istana bersamamu menjadi pelayanmu. Kau bisa hidup bersama kami di sepanjang hidupmu, Jin. Semoga persahabatan kita akan selamanya. Jin itu pelan-pelan masuk ke dalam lampu emas ajaib. Setelah itu, mereka melompat ke atas permadani terbang dan kembali ke istana mereka di padang pasir. Dan berpikir bahwa persahabatan mereka akan abadi selamanya. Tapi tak ada seorang pun di istana. Semua pelayan meninggalkan istana. Hei, apa yang terjadi? Pelayan-pelayan, kalian di mana? Rin, kau di mana burung kesayanganku? Aladin, Rin juga menghilang. Jasmine merasa sedih ketika ia tahu telah kehilangan Rin, burung kesayangannya, tidak berada di istana. Ia meminta Jin untuk menolongnya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun di sisi lain, mereka tidak tahu bahwa semua ini terjadi karena kekuatan sihir Aaron. Sekarang kau akan lihat bagaimana sihirku bekerja. Kau akan menyesal telah berurusan dengan penyihir sepertiku. Di luar itu, Aladin dan Jasmine yang berusaha kuat untuk kebaikan dan persahabatan tak akan pernah berhenti menyelamatkan yang mereka sayangi. Karena cinta sesuatu hal yang sangat berharga dalam hidup. Pada suatu hari, seorang pemuda yang baik hati dan penolong bernama Aladin dan istrinya Putri Jasmine tinggal di sebuah istana di kaki gunung yang sangat jauh. Hari itu Jasmine sedang menyiapkan makanan ringan karena gandum dan jerami akan disumbangkan pada rakyat. Tapi saat itu dia perhatikan bahwa lampu ajaib Aladin terjatuh ke tanah dan rusak. Oh, tidak. Lampu ajaibnya rusak. Hai, Jin. Apa kamu di sana? Tidak peduli seberapa banyak ia gosok atau tiup lampu itu, Jin di dalam tidak juga keluar. Ia bergegas menghampiri Aladin. Ayo, cepatlah Aladin. Jin telah melarikan diri dari lampu. Aladin juga mengambil lampu yang rusak dengan takut dan mencoba segalanya. Namun hasilnya sama saja. Aku harus menemukan Jin sekarang, Jasmine. Ia tidak boleh jatuh ke tangan orang yang jahat. Aladin bergegas ke kota mencari Jin lampu ajaib. Berpikir bahwa ia dapat perbaiki lampu ajaib yang rusak. Jasmine melelehkan secara hati-hati semua perhiasan dan benda-benda emas di rumah dengan api. Ia oleskan cairan yang meleleh ke ujung lampu dan perbaiki retakannya. Di sisi lain, ada
Ada seorang penyihir padang pasir bernama Aaron yang tinggal di rumah padang pasir yang tak seorang pun berani hampiri. Orang akan mengetuk pintunya demi sihir jahat dan sebagai gantinya mereka berikan semua perhiasannya pada Aaron. Hari di saat ia bermaksud jahat dengan ramuannya, Aaron melihat gagak masuk saat ia penasaran tentang apa yang dilakukan seekor gagak di padang pasir. Gagak mendatangkan malapetaka dan mematuk kepala Aaron. Hei, burung tak berotak, ada apa denganmu? Gagak itu tampak berusaha mengatakan sesuatu pada Aaron dengan terbang berkeliling. Aaron jadi sangat marah dan mulai melemparkan botol ramuan ke gagak. Gagak itu meloloskan diri. Dari tiap lemparan botol, tidak bisa diam. Itu sebabnya Aaron mengira gagak itu adalah burung ajaib. Tangannya memetik kaktus berduri tanpa rasa sakit. Saat ia meneteskan setetes ramuan kuning spesialnya ke kaktus berduri, ia mendidihkan ramuannya dan menjadi hitam pekat. Ehitie, andike, warambi, kuliekera. Begitu Aaron mengucapkan kata-kata ajaib, asap dari cairan dalam kuali berkumpul mengelilingi gagak. Gagak turun ke bawah mendekati kuali dipenuhi asap dan menyesap ramuannya. Tak lama kemudian, gagak yang tak sadarkan diri menghilang dengan ledakan dan si Jabar yang jahat muncul dari asap. Hah? Akhirnya mantranya lenyap. Ya, haha. Iya, terima kasih padaku. Katakan siapa yang lakukan itu padamu dan bayarlah mantraku. Jabar tidak tahu apa yang harus diucapkan. Bergumam karena ia tidak punya uang sepeser pun di kantungnya. Saat pertama kali melihat penyihir laki-laki, penyihir siapa kau? Aaron marah dan mulai berteriak. Lebih baik kamu berikan semua uangmu atau kembali menjadi gagak menyedihkan. Saat Aaron hendak mengangkat tangannya dan ucapkan mantra, Jabar membungkuk di hadapannya dan mulai memohon. Aku tidak punya uang, Tuan. Tapi ada sesosok jin. Iya, jin. Ia bisa mengabulkan semua permintaanmu. Terima kasih padanya, kami bisa dapat banyak uang, barang berharga, bahkan istana. Jabar katakan semuanya pada Aaron tentang lampu ajaib Aladin. Penyihir jahat Aaron akhirnya yakin. Jadi mereka berangkat bersama ke istana Aladin untuk dapatkan lampu ajaib. Di sisi lain, Aladin mencari jin yang melarikan diri di sepanjang jalan-jalan kota. Tapi tidak ada jejak si jin. Kemudian ia melihat orang-orang berlari ke arahnya dengan terburu-buru. Tolong, jin mencuri barang kami, merobek baju kami. Aladin berlari ke arah yang ditunjuk orang itu. Ia bertemu dan berhadapan dengan si jin dari jendela rumah darurat. Saat Aladin lompat dari atap dua rumah dengan tergesa dan lari ke rumah di mana jin berada, si jin menghilang dalam sekejap dengan asap biru. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, Aladin kembali mulai mencari dari rumah ke rumah. Saat penyihir jahat Aaron dan Jabar akhirnya sampai di istana, mereka menghindari dua penjaga di pintu masuk dan menyelinap masuk. Lampu yang bersinar berada tepat di hadapan mereka. Saat Jabar akan mencuri lampu itu, Putri Jasmine yang membawa karung muncul. Jasmine tertegun saat melihat Jabar dan seorang penyihir dengan jubah hitam di depannya. Jabar, kamu pengkhianat, pencuri jahat. Wah, aku datang untuk mengambil milikku, Putri, lampu ajaibku. Jabar maju ke depan dan merampas lampu ajaib. Ia menggosoknya lagi dan lagi. Tapi jin di dalam tidak juga keluar. Kamu tidak kompeten, biar aku periksa. Lepaskan lampu itu. Aaron juga mengambil lampu di tangannya dan menggosoknya, mengguncangnya ke atas ke bawah. Dan saat tidak terjadi apa-apa, dia curiga pada Jabar. Jika kamu bercanda denganku, akan aku ubah jadi cacing. Pada saat itu,
Jasmine mengatakan bahwa si jin tidak ada di dalam lampu. Saat Jabar mendengar bahwa jin melarikan diri, ia mengambil lampunya dan lompat keluar jendela. Saat melarikan diri dari sana, Aaron jadi marah dan minta Jasmine untuk bawa semua emas di rumah. Tapi tidak ada emas yang tersisa di rumah. Aku melelehkannya untuk perbaiki lampu. Aaron jadi semakin marah saat ia tak menerima uang, baik dari istana maupun dari Jabar. Ia menciptakan jam pasir dengan sihir di antara kedua tangannya. Kumata bikam teku diginta. Segera setelah ia mengucapkan mantra, Jasmine mendapati dirinya mungil dalam jam pasir. Tidak! Apa yang kamu lakukan padaku? Penyihir Aaron katakan bahwa jika mereka tidak bawakan jin padanya dalam beberapa hari, Jasmine akan terpenjara dalam jam pasir selamanya. Kemudian ia kibaskan jubahnya dan menghilang dari sana. Saat Aladin kembali ke istana dengan tangan kosong, ia mencari Jasmine kemana-mana. Tapi ia tidak bisa menemukannya. Akhirnya ia dengar suara berasal dari antara karung gandum. Tolong! Aladin! Tolong aku! Aku di sini! Aladin membungkuk di antara karung dan terkejut melihat Putri Jasmine terjebak dalam jam pasir. Ia harus menemukan lampu ajaibnya dan si jin untuk selamatkan Jasmine. Aladin sekali lagi punya kekuatan bertarung untuk kekasihnya. Tapi mimpi jin dan lampu ajaibnya menjadi manusia selalu menyebabkan berbagai masalah untuknya. Perasaan sedih dan lelah, Aladin telah mencari si penyihir Aaron di tengah padang pasir sepanjang hari. Ia berusaha mencarinya dan meminta padanya untuk menolong Jasmine dari dalam jam pasir. Tetapi berjalan di padang pasir sangatlah tidak mudah. Ia sampai berkeringat karena siang yang sangat panas dan malam yang sangat dingin. Karena kelelahan, ia merebahkan dirinya di atas pasir. Aladin, kau jangan menyerah. Bangunlah, kumohon. Tak lama kemudian, ia melihat sesuatu melayang di hadapannya. Hah? Apa itu? Apa itu burung? Itu bukan burung, itu permadani terbang. Tak lama ketika Aladin menyadarinya bahwa itu adalah permadani terbang, ia segera naik ke atasnya. Dengan begitu, ia akan dengan cepat menemukan persembunyian Aaron. Ketika ia melompat dari permadani terbang dan mengetuk pintu, suara Aaron terdengar dari dalam. Hei, yang ada di depan pintuku cepat pergi dari sini. Aku tak menerima tamu. Ini aku, Pangeran Aladin. Aku datang mau memberikan penawaran yang akan membuat kau senang. Tolonglah aku. Aaron merasa penasaran atas apa yang Aladin katakan. Kalau begitu masuklah. Permadani terbangnya Aladin melipat dirinya dan ikut masuk. Aaron tak dapat menutupi rasa terkejutnya ketika ia melihat permadani terbang. Apa itu? Aku belum pernah melihat itu sebelumnya dalam hidupku. Jika kau mematahkan sihir pada Jasmine, istana dan semua prajurit milikku, keduanya bisa jadi milikmu. Tetapi mata Aaron tidak memperhatikan pada janji yang Aladin ucapkan, tetapi hanya fokus pada permadani terbang. Baiklah, kalau begitu Aladin, aku akan menyelamatkan Putri Jasmine dengan satu syarat. Jasmine memperhatikan dengan penasaran apa yang sedang terjadi. Permadani terbang itu jadi milikku. Permadani terbang begitu sangat ketakutan dan bersembunyi di balik Aladin. Tapi, aku menjanjikanmu untuk sebuah istana. Permadani terbang itu untukku. Atau kau harus menerima Putri Jasminemu terpenjara selamanya di dalam jam pasir. Aladin dengan berat hati menerima permintaan Aaron dan permadani terbang dengan sukarela menyerahkan dirinya pada penyihir dan jatuh di hadapannya. Tak lama kemudian, Aaron meraih jam pasir itu dan menempatkannya pada batu besar. Kevana Vetrie, Ruye Sakina. Tak lama setelah ia mengucapkan mantra itu, keluarlah cahaya terang yang berwarna kuning. Lalu, Putri Jasmine muncul di hadapannya. Aladin sangat senang dan memeluk Jasmine.
Jadi katakanlah, di mana jin yang terkenal itu? Aladin dan Jasmine mengatakan mereka tak mengetahui keberadaan sang jin dan segera pergi dari sana. Sayangnya tak lama setelah mereka meninggalkan tempat itu, badai pasir datang dan mereka berdua tersesat di tengah padang pasir. Di sisi lain, Jabar yang jahat sedang mencoba membaca tulisan yang ia temukan di bawah lampu di tengah padang pasir. Firteku. Bukan begitu bacanya. Lalu ia melihat sesuatu yang terbang melewatinya. Dan ia melihat Aaron yang sedang memperhatikannya dari atas permadani terbang. Ia segera berlari dan coba untuk bersembunyi, tetapi Aaron sudah berdiri di depannya dengan permadani terbangnya. Ia memintanya untuk menyerahkan lampu itu. Tuan, ada sesuatu yang tertulis di bawahnya, tapi tak terbaca. Mungkin jika kita mencari tahu, kita akan menemukan di mana jin itu berada. Aaron mengambil batu ajaib dari kantongnya dan menggosokkannya di bawah lampu. Pada saat itu tulisan tersebut terbaca dengan jelas. Dia tak bersayap tapi bisa terbang. Ia tak berkaki tapi bisa terbang. Pintu ajaib di padang pasir mewujudkan mimpinya jadi kenyataan. Sebuah teka-teki. Itu maksudnya jin. Dia ingin menjadi seorang manusia. Ya, pintar sekali. Ini sungguh sulit. Bagus. Pergi dari sini. Aaron menaiki permadani beserta lampu dan terbang menjauh. Jasmine dan Aladin yang sedang tersesat karena badai pasir, mereka berdua menemukan pintu misterius di hadapannya. Mereka berdua mencoba mendorong pintu kecil itu untuk masuk. Gua ini sungguh aneh. Ketika suara Jasmine bergema di dalam gua, sebuah cahaya kecil ada di hadapannya. Tak lama kemudian, mereka melihat bahwa cahaya terang itu berasal dari jin biru yang pucat, yang hanya diterangi oleh cahaya yang keluar dari jarinya. Jin, kau di sini rupanya. Apa yang terjadi padamu? Aku pelan-pelan menghilang karena sudah terlalu lama jauh dari lampuku. Aladin, sebenarnya aku ingin menjadi seorang manusia. Ketika Aladin mencoba berpikir untuk menemukan jalan keluar, suara Aaron terdengar dari balik pintu gua. Kenapa pintu ini tidak terbuka? Mereka semua dengan segera bersembunyi di balik batu besar. Aaron dengan sihirnya membuka pintu dan masuk ke dalam gua. Aku bisa merasakan kau di sini, Jin. Aaron melihat sekeliling. Ketika ia tak dapat menemukan jin, ia meneteskan ramuan dari botol sihirnya ke dinding gua. Dengan begitu, ia bisa melihat jejak biru dari jin di mana-mana. Ayolah Jin, keluarlah. Tuan barumu telah tiba. Dan aku bersama lampumu. Ketika jin melihat lampu, ia ingin segera berlari dan masuk ke dalam lampu. Tetapi Aladin mengingatkannya. Jika kita tidak menyingkirkannya, kau tak akan pernah menjadi seorang manusia. Dia akan selamanya menjadikanmu budak. Lalu jin menghampiri Aaron dengan sisa-sisa kekuatannya. Ini dia. Bagus, Jin. Ayolah, masuk ke dalam lampumu sekarang. Jin biru itu menjentikkan jarinya. Dan Aaron terperangkap dalam kurungan kristal. Hah? Apa ini? Bagaimanapun ia berupaya, dengan sihirnya tak ada satupun yang berhasil. Akan kupastikan aku menangkapmu, Jin. Lihat saja nanti. Mereka semua berlari keluar gua. Lalu permadani terbang telah menyingkirkan Aaron dan mendarat di hadapan mereka. Dan membawa mereka terbang ke angkasa. Walaupun ia berusaha keras, jin tersebut tak bisa masuk ke dalam lampu. Kenapa jadi begitu, Jin? Kenapa lampu tidak mau menerimamu? Kurasa aku harus memperbaiki warna pucatku dulu, putriku. Kami akan lakukan apapun untukmu, Jin. Jin itu mengatakan pada mereka tentang 2 buah batu besar yang jauh di sana. Ia mengatakan jika ia menghancurkan batu itu dan menelan berlian yang keluar dari batu itu, maka ia akan pulih kembali. Kemudian Aladin,
Jasmine dan Jin melanjutkan petualangan baru dengan permadani terbang. Tapi mereka tak menyadari bahaya yang datang berasal dari penjaga dua buah batu yang akan mereka hadapi. Persahabatan dan pengorbanan adalah yang utama.